Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-ta'biru an zawkin man la yara illallah fil ata'i wal man'i asirun wa la takadul ibaratu taqa'u alaih walakin yustadallu ala sahibi hadzal maqami bil alamati zahirah. Pengungkapan terhadap rasa orang-orang yang tidak menyaksikan dalam pemberian maupun pencegahan itu melainkan hanya Allah yang disaksikan. Untuk mengungkapkan itu, untuk membahasakan itu sangat sulit. Wala takadul ibaratu taqa'u alaih, bahkan nyaris ungkapan itu tidak tepat pada sasaran utama. Artinya untuk mengungkapkan apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak menyaksikan dalam pemberian, dalam pencegahan, artinya yang memberi atau yang mencegah kecuali Allah semata, yang dia saksikan Allah yang memberi, Allah yang mencegah. Untuk membahasakan itu, untuk mengungkapkan itu sangat sulit dan nyaris kata-kata yang digunakan untuk mengungkapnya itu tidak sepenuhnya mewakili. Karena sekali lagi ini adalah wilayah rasa. Sehingga ketika wilayah rasa diterjemahkan menjadi sebuah kata, itu tidak sepenuhnya kata-kata itu mewakili rasa. Jadi pilihan kata pun itu tidak sepenuhnya mewakili ya kedalaman rasa. Kalau pada pertemuan yang lalu saya memberikan gambaran, ya, misalnya kita minum madu, ya, ada orang bertanya, bagaimana rasanya madu? Saya jawab manis. Bagi orang yang sudah pernah mencicipi madu, tentu dia sudah mafhum, sudah memahami tentang manisnya madu, sehingga tanpa dideskripsikan, tanpa dinarasikan pun sudah paham, karena sudah mengalami sendiri. Tapi berbeda ceritanya ketika saya hendak menjelaskan citra rasa madu kepada orang yang belum pernah mencicipi bagaimana rasanya madu. Sehingga kalaupun dijelaskan, dideskripsikan, ditegaskan
ya, bahkan menggunakan ungkapan-ungkapan, perumpamaan-perumpamaan itu tidak selalunya kata-kata atau diksi yang dipilih untuk mengungkapkan rasa manis pada madu itu tidak sepenuhnya terwakili oleh kata-kata yang saya ungkapkan. Sehingga orang yang belum pernah mencicipi, dia akan balik nanya, oh rasanya madu itu manis, manisnya manis yang kayak apa? Manisnya yang kayak gula, yang seperti gula, ataukah manisnya ya, atau manisnya apa? Atau manisnya wedang jahe misalnya, ya. Manisnya permen. Coba semakin menanyakan seperti apa manisnya, semakin saya jelaskan, oh manisnya seperti gula. Kemudian dia nanya balik, gula yang mana? Ya, gula pasir atau gula merah? Oh, gula merah atau gula pasir. Pasir yang mana? Gula pasir yang kristal atau yang coba. Justru maknanya itu semakin jauh. Jadi beda ceritanya dengan orang yang sudah mencicipi. Kalau dia sudah mencicipi sendiri, ya, sudah pernah merasakan seperti apa manisnya madu, maka dia sudah cukup paham, ya, tanpa disusun dengan deskripsi diksi yang panjang, ya, dia sudah cukup memahami. Karena ini wilayah sama juga begitu. Rasa yang dialami oleh orang-orang yang tidak menyaksikan apapun dalam pemberian dan pencegahan, artinya dalam mendapatkan nikmat atau tidak mendapatkan nikmat secara pandangan zahir, kecuali yang dia saksikan hanya Allah, Allah yang memberi, Allah yang pula yang mencegah. Untuk mengungkapkan rasa itu sangat sulit dan nyaris kata-kata yang dipilih pun tidak selamanya mewakili dari rasa yang ada di dalam hati. Walakin yustadallu ala sahibi hadzal maqam bil alamatiz zahirah. Namun tetap yang dijadikan panduan, ya, orang yang mengungkapkan itu, kita juga melihat kepada alamat al-zahirah, kepada tanda-tanda zahir, karena manusia itu hanya bisa menghukumi sesuatu yang zahir. Nahnu nahkumu biz zawahir, wallahu yahkumu bis sarair. Kita menghukumi apa yang nampak kasat mata, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi atau yang mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Jadi artinya kalau orang misalnya ternyata mengungkapkan ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, topik-topik yang berhubungan dengan masalah al-adwaq, masalah rasa, maka kita menimbang dulu. Dalam arti sejauh mana dia secara zahir berpegang teguh kepada zahiru asy-syariah, kepada aspek zahir syariah. Sebab kalau ternyata dia adalah orang yang mengabaikan syariat, mengabaikan teks-teks agama, itu akan sangat membahayakan dan mengancam bagi keselamatan dirinya, lebih-lebih orang lain. Wal mu'awwalu alaih walladzi la budda minhu fil akhdhi min aidil khalqi isti'malul ilmi wal adabi zahiran wa batinan. Dan yang dapat kita garis bawahi adalah yang mesti harus kita ambil dari orang, ya, artinya ungkapan yang dikatakan oleh orang lain, ya, tentang masalah-masalah zauqiyah, masalah-masalah intuisi yang berhubungan dengan citra rasa ruhani, mestilah kita menggunakan isti'malul ilmi wal adabi zahiran wa batinan, yaitu menggunakan ilmu dan adab baik zahir maupun batin.
Ammal ilmu zahir fahuwa alla ta'khudha illa ma yasughu laka akhdhuhu syar'an. Adapun ilmu zahir, maka hendaknya engkau mengambilnya dengan timbangan takaran ilmu syariat. Jadi ilmu yang zahir mestilah timbangannya, mikyasnya, neracanya, standarnya ya, itu adalah menggunakan syariat. Jadi syariat itu sebagai patokan baku untuk ilmu al-zahir. Wa ammal batinu fahuwa alla ta'khudha syai'an wa anta anhu fi ghina'in illa biniyati ikhraji wala syai'an istashrafat ilaihi nafs. Adapun berkaitan dengan ilmu yang batin, artinya dengan pemahaman-pemahaman yang batin, ya, maka engkau tidak mengambilnya, tidak mengungkapkannya dengan niat untuk menampakkan bahwa dirinya lebih unggul dari orang lain dan seterusnya, melainkan sekedar dia mengungkapkan itu sebagai bentuk meluahkan, ya, murni meluahkan dari apa yang Allah hujamkan di dalam hati, tapi tetap memperhatikan batas-batas syariat. Wa ma'nal istishrafi, adapun makna dari istishraf adalah antarjuhu wa tatma'u fihi min maudi'in muayyan, yaitu engkau mengharapkan atau engkau berharap ya di dalam situasi tertentu. Wa hadza minal adabil batinah wal tizamuha fadlun, ini merupakan salah satu bentuk adab yang batin, dan menetapi adab yang batin ini merupakan satu keutamaan. Wal wajibu min batinil ilmi an tu'mina yakinan annallaha ta'ala huwal mu'ti haqiqatan. Ya, dan yang wajib untuk kita jaga kesadaran tentang ilmu dari aspek batin adalah hendaknya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hakikatnya dia yang memberi. Sehingga ketika dia menyadari bahwa ilmu yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan meminimalisir, akan meminimalisir tumbuhnya atau mengantisipasi tumbuhnya ujub, riya, dan seterusnya, sum'ah. Tapi kalau disadari itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberi, maka akan menumbuhkan jiwa yang tawadhu, jiwa yang inkisar, jiwa yang tunduk, jiwa yang merendah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu huwar razzaq lidzalikal mu'ti. Karena dialah yang memberikan pemberian itu, yang menganugerahkan pemberian itu. Artinya menyadari bahwa ilmu yang dia dapatkan dari Allah. Wal amiru lahu bil i'ta' wal mujazi lahu bima huwa ajallu wa afdalu min ata'ih. Dan Allah pula yang memerintahkan untuk memberikannya, untuk menyebarkannya, untuk mempublish ya. Dengan izin bima huwa ajallu wa afdalu min ata'ih. Pemberian Allah yang jauh lebih agung, lebih utama. Wa huwa alladhi sallata ala qalbihil bawa'ithil qahirah. La qalbihi al-bawa'itha al-qahirah. Dan dia pula Allah yang menundukkan di dalam hatinya al-bawa'ith, motif-motif ya, gerakan-gerakan hati, itu ba'ith, jamaknya bawa'ith. Allati la yastati'u laha khilafan, yang tidak dapat ditentang. Wa huwa alladzi zayyana lahul badlu wa akhtaraka ala bali, dan dia juga yang menghiasimu dengan ilmu itu dan mengilhami, menjadikan terbesit di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Wa alqa fi nafsihi annal khaira wal manfa'ah fi istina'i ilaik fama ahsana illa ila nafsih. Dan Allah pula yang menghujamkan, yang memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada diri kita ya, yang membuatmu menerima ilmu tersebut. Fama ahsana illa ila nafsih, maka dia jika dapat begitu, sebenarnya ketika berbuat baik itu tidaklah berbuat baik melainkan
kembali kepada diri. Fakulli hal yabqa ma'al istish'ari hadzal amri minal ilmi billah nazarun ilal khalqi aw wuqufun ma'ahu. Kemudian katakan kepadaku, kata beliau, hal yabqa ma'a istish'ari hadzal amr, apakah dengan merasakan hal semacam ini masih tersisa dari ilmu tentang Allah, pandangan terhadap makhluk, ya. Wa ma'a hadza kullu fala taghful an syukril muhsinin wa mawaddatihim wa du'ailahum. Artinya ketika kita merasakan mendapatkan ilmu semacam ini dari Allah, bukan berarti kemudian kita melupakan kepada makhluk, tapi justru kita tetap berterima kasih, tidak melupakan untuk berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita dan telah memiliki andil besar dalam mendoakan kebaikan kita. Ya, ini kesempurnaannya memang begitu. Ya, ketika kita mendapatkan satu anugerah ilmu misalnya, walaupun memang betul Allah yang memberikan ilmu kepada kita, yang memberi kita faham, itu dari Allah memang. Guru itu tidak memberi paham, guru hanya sekedar menyampaikan. Adapun yang memberi paham itu Allah. Oleh karena itu dalam satu kelas, ya satu kelas misalnya, guru mengajar materi yang disampaikan sama, ya tingkat perhatian dari murid yang ada di kelas sama, tapi tingkat pemahamannya kok bisa beda. Itu menunjukkan bahwa yang memberi paham adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan ilmu seperti itu, mendapatkan pemahaman, memang Allah yang memberikan kita pemahaman. Yang menganugerahkan kepada kita faham itu Allah. Tapi adab kita sempurnanya, ya, adab kita adalah berterima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi sebab kita mendapatkan pengetahuan itu. Itu kalau konteksnya pengetahuan, kalau konteksnya ilmu yaitu guru yang mengajarkan kita, guru yang menjadikan kita punya tangga untuk paham terhadap ilmu itu, berterima kasih. Bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada guru. Kalau konteksnya ilmu. Kemudian kalau konteksnya hadiah harta misalnya, hadiah pemberian apa atau apa, maka kita bersyukur pada Allah sebagai Al-Mu'ti yang memberi dan berterima kasih kepada orang yang menyampaikan kepada kita yang Allah kirimkan sebagai kurirnya. Ya. Kalau diibaratkan, misalnya saya ya, seringkali dari Taiwan, dari pengurus itu dikirim ya hadiah. Kadang baju, kadang ya, kadang cindera mata, ya seringkali. Diantar sampai rumah, maka saya bersyukur kepada pengurus yang telah mengirim. Dan saya berterima kasih kepada kurir yang menjadi sebab yang menghantarkan menghantarkan hadiah atau cenderamata itu sampai ke rumah saya. Paham gitu? Artinya kalau saya hanya menyaksikan, hanya bersyukur, berterima kasih kepada panjenengan, kepada pengurus yang ngirim dari sana, dari Taiwan misalnya, cenderamatanya, ya. Lalu saya mengabaikan kepada kurir yang menyampaikan ke rumah saya, itu kurang sempurna. Karena bagaimanapun kurir itu telah berjasa, ya, menjadi wasilah sampainya hadiah dari panjenengan ke rumah saya, ke depan pintu. Ya. Tapi kurir itu juga tidak akan menyampaikan hadiah tersebut kalau tidak dari panjenengan. Ini kesempurnaannya. Kita dapat nikmat juga begitu. Kita syukur pada Allah sebagai pemberi yang hakiki, karena hakikatnya yang memberi itu Allah. Yang menggerakkan panjenengan memberi saya hadiah itu kan Allah. Gitu. Maka saya berterima kasih, bersyukur pada Allah sebagai pemberi hakiki, dan berterima kasih kepada panjenengan sebagai orang yang digerakkan oleh Allah untuk memberi. Itu kalau konteksnya dalam urusan hadiah dan seterusnya. Kalau konteksnya ilmu tadi, kita bersyukur pada Allah sebagai zat yang memberikan kita ilmu, berikan kita faham, ya. Tapi kita berterima kasih juga kepada guru yang telah menjadi sebabnya kita memahami, ya, menjadi wasilah kita mendapat pemahaman atau ilmu tersebut. Nah, itu sempurnanya. Fala taghfal an syukril muhsinin wa mawaddatihim wa du'a ilahum min haitsu innahu subhanahu
amara bidzalik, yaitu dari aspek Allah lah yang memerintahkan itu. Oke, kita lanjutkan. Min haitsu innahu subhanahu amara bidzalik, dari sudut di mana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, yang menggerakkan. Jadi kita berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab kita dapat ilmu, sebab kita dapat nikmat, ya, dari sudut apa? Dari sudut Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan orang tersebut. Ya, ibarat tadi orang yang Allah gerakkan untuk menyampaikan nikmat kepada kita itu ibarat kurir yang menyampaikan paketan pemberian itu kepada kita sampai ke alamat kita. Oke. Wa ma ja'alahum mahallan lil ma'ruf wa mawdi'an lil khairi wa wasitatan bainahu wa baina ibadihi illa wa huwa yuhibbu lahum dzalik. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada orang tersebut tempat kebaikan, ya, perantara, melainkan sebagai perantara antara dia dan hambanya. Illa wa huwa yuhibbu lahum dzalik, melainkan Allah menyukai itu, Allah menghendaki itu. Wa yuhibbu muamalatahum, dan Allah menyukai interaksi mereka. Wa syukruka iyahum syukrun lillah inda tahqiq. Sedangkan kita berterima kasih kepada orang itu yang menjadi sebab sampainya nikmat kepada kita, hakikatnya adalah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Allah. Ya, kata Nabi, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat kepada kita, maka dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Faqad alimta bima qarrarna, maka sekarang kamu menjadi ngerti, ya, kamu menjadi tahu hukmal akhidh min aidil khalqi bin nisbati ila ahlil fana wa ahlil baqi wa ahlil suluk fatamassak bihi wa'mal alaih. Sekarang kamu menjadi tahu, ya, tentang hukum mengambil dari manusia dalam pandangan orang-orang ahli fana dan ahli baqa dan juga ahli suluk. Fatamassak bihi wa'mal alaih, maka peganglah dan amalkan. Artinya kita memang tidak menutup, tidak memungkiri ada orang yang ahli al-fana yang tidak menyaksikan bahwa kecuali yang memberi itu Allah. Sehingga kadang orang model semacam ini ketika mendapatkan pemberian dari orang, ya dia menerima tapi tidak terima kasih sama orang itu. Ya. Ada model seperti itu, ya. Jika orang itu ahli fana, memang dia tidak menyaksikan kecuali yang memberi hakiki itu Allah, maka dia tidak dapat, kalau bahasa Jawanya, boten kena dipun paidu. Ya memang dia tidak, batinnya tengah menyaksikan bahwa yang memberi itu Allah, nyatalah. Yang memberi hakiki itu Allah. Maka dia tidak sempat untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang menyampaikan nikmat itu. Itu ahli fana. Tapi ahli baqa, ya, ahli baqa dan ahli suluk itu batal. Mereka bisa menjaga tawazun, bisa menjaga keseimbangan. Oke. Artinya secara zahir mereka, secara batin mereka bersyukur pada Allah sebagai pemberi yang hakiki. Allah yang menggerakkan orang untuk memberikan. Kalau tidak Allah gerakkan untuk memberikan, tidak mungkin beri. Paham gitu? Tapi secara zahir dia juga berterima kasih kepada orang yang menyampaikan, yang menjadi sababiyah, wasilah, ya, penyampai nikmat itu sampai ke tangan kita. Fatamassak bihi wa'mal alaih, maka amalkanlah dan pahamilah. Dakikatun. Sekarang pemahaman yang lebih halus lagi. Qala sahibu kutil qulub. Berkatalah pengarang Kutul Qulub. Siapa pengarang Kutul Qulub? Imam Abu Thalib Al-Makki. Ya, Imam Abu Thalib Al-Makki, pemilik atau penulis kitab Kutul Qulub. Kutul Qulub artinya apa? Makanan hati, konsumsi hati. Qala sahibu Kutil Qulub rahimahullah. Imam Abu Thalib Al-Makki ini beliau yang banyak menginspirasi, ya, tulisan-tulisan
dari Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu dalam tulisan-tulisannya, terutama dalam Ihya, itu banyak sekali terinspirasi, bahkan banyak beliau mengutip ya keterangan-keterangan di dalam Qutul Qulub ini. Qala sahibu Qutul Qulubi rahimahullah wa nafa'bih. Berkatalah pengarang kitab Qutul Qulub, semoga Allah merahmati beliau dan memberi manfaat. Idza sadafta li ma'rufika ahadan min ahli yakin. Jika kebaikanmu, jasamu, pemberianmu itu mengenai ya kepada salah seorang min ahli yakin, orang yang ahli yakin, alladzina la yarawna illallah, yang mereka tidak melihat kecuali Allah, yang dia saksikan dalam pemberiannya itu hanya Allah, artinya ahli fana. Faltanim istina al ma'ruf ilaihi, maka luangkan untuk engkau tetap berbuat baik kepadanya. Fa in kana haluhu yaqtadi alla yashkur aw la yad'u laka likaunihi la yarab. Jika ternyata orang yang engkau beri itu, artinya orang yang engkau buat baik kepadanya, ternyata dia tidak la salam wala kalam, artinya tidak berterima kasih, ya tidak mendoakan baik kepada kita yang memberi, ya aulayatu kala kali kaunihi la yarab, karena dia memang tidak melihatmu, yang dia lihat adalah yang memberi hakiki adalah Allah. Fa inna yakinahu amfa, maka sungguhnya keyakinan dia kan ahli yakin, ahli fana, itu jauh lebih bermanfaat kepadamu, wa arjah, dan lebih unggul fi mizanika, di dalam timbanganmu, min du'ai ghairihi wa syukri, ketimbang dari doa orang lain dan terima kasih yang disampaikan oleh orang yang bukan ahli yakin, bukan ahli al-fana. Artinya kalau memang kita dihadapkan pada orang yang makomnya ahli al-fana, ahli yakin ini, yang dimana di dalam setiap pemberian dia saksikan Allah, ya. Jangan kita pahami zat Allah yang memberi, bahwa artinya yang dia saksikan, yang dia memberi secara hakiki itu Allah. Sehingga tidak melihat yang memberi itu kita. Maka engkau jangan kecil hati, maksudnya beliau begitu. Jangan berkecil hati. Jangan kemudian engkau berpaling, wah saya ini berbuat baik kepada dia, membantu, menyumbang misalnya, tapi itu pun toh tidak ada ungkapan salam, tidak ada terima kasih, tidak ada doa baik. Maka kata Imam Abu Thalib Al-Makki ya dalam Qutul Qulub, kalau memang pemberianmu jatuh kepada orang yang ahli yakin, yakni ahli fana, yang tidak menyaksikan dalam pemberian kecuali hanya Allah, maka engkau jangan berkecil hati. Ya, jangan mengurungkan niatmu untuk berbuat baik kepadanya. Walaupun dia cuek, tidak mendoakan, tidak mengungkapkan ucapan terima kasih. Karena keyakinan orang itu jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih unggul kepadamu dibandingkan doa yang diucapkan ya yang berasal dari orang lain. Ya. Jadi keyakinan dia kepada Allah jauh lebih memberikan manfaat kepadamu. Wallahu taala a'la wa alam, intaha bimaknahu, selesai dengan maknanya. Baik, kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan hari Kamis yang akan datang di Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والدي المستقيم صراط الذين أنعمت Alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.